Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam satu teknik. Nah, teman-teman, tema pembahasan kita kali ini adalah tentang belajar merangkai instalasi listrik dasar yang terdiri dari satu buah saklar seri, satu buah stop kontak, dan dua buah lampu. Nah, di mana untuk dua buah lampu ini nanti akan kita kendalikan dengan satu saklar seri atau saklar ganda. Rangkaian ini kita asumsikan sebagai rangkaian instalasi pada kamar tidur, di mana untuk lampu yang pertama ini adalah lampu utama, kemudian untuk lampu yang kedua ini adalah lampu tidur. Kemudian ini adalah stop kontak yang bisa digunakan untuk beban-beban tambahan seperti charger HP, kemudian kipas angin, televisi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, fokus kita kali ini adalah yang pertama bagaimana cara instalasi kabel, baik itu pada pipa, kemudian TDOS, dan instalasi kabel yang masuk ke dalam stop kontak dan saklar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara pemasangan saklar seri dan stop kontak. Nah, teman-teman, untuk ukuran kabel kemudian warna kabel saya tidak terlalu membahas di sini karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman bisa tonton di link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Oke teman-teman, untuk langkah kerja yang pertama adalah pemasangan saluran utama, baik itu pasa, netral, dan grounding dari sumber tegangan, ya kita anggap ini sumber tegangan atau kWh meternya, langsung ke titik paling akhir, yaitu stop kontak. Jadi saluran utama ini terdiri dari 3 kabel, ya, fasa, netral, dan grounding, langsung menuju ke stop kontak. Nah, kita perhatikan di sini di bagian titik percabangan, kita harus mengetahui kabel apa atau warna apa yang masuk ke dalam baik itu saklar, lampu, dan stop kontaknya. Ya, di sini saya sudah potong untuk titik pasanya yang akan kita sambungkan ke titik common saklar seri. Kemudian untuk yang titik netralnya di sini saya potong untuk sambungan menuju ke lampu. Sedangkan untuk lampu ini nanti fasanya kita ambil dari L1 dari saklar seri. Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang kabel yang masuk ke dalam saklar seri dan dua buah lampu ini. Ini kabel warna hitam ini nanti kita hubungkan ke kamennya saklar seri dan kita sambung dengan sumber penghantar pasanya. Nah teman-teman, ini adalah kabel fasa yang akan menghubungkan lampu dengan keluaran atau output dari saklar seri. Ini sengaja saya menggunakan warna merah bukan hitam untuk membedakan kabel fasa yang dari penghantar utama dan kabel fasa yang dari saklar seri menuju titik lampu. Oh ya teman-teman, ini sengaja saya tidak menggunakan pipa supaya nanti kita bisa melihat dalam pipa itu ada berapa kabel dan kabel apa saja, baik yang mengarah ke stop kontak, lampu, dan saklar.
Maklum ya teman-teman, agak riweh. Ini saya pakai kabel NYA dari Eterna ukuran 1,5. Nah, untuk Eterna itu sebenarnya untuk kualitas nggak perlu diragukan ya. Kalau 1,5 ya bener-bener 1,5 kayak gini nih. Jadi pemasangannya emang agak ribet, kaku banget ya. Tapi untuk kualitas dari dulu saya udah sering banget pakai Eterna ini ya. Nggak mengecewakan lah pokoknya. Tadinya saya mau pakai yang 0,75 atau yang serabut ya biar enak, tapi harus beli dulu. Jadi ini saya pakai yang stok yang ada sisa kerjaan-kerjaan yang kemarin ya. Nah teman-teman, yang warna biru ini adalah kabel netral yang nanti akan mensuplai tegangan ke lampu. Kemudian nanti di TDOS-nya akan kita sambungkan dengan penghantar utama yang dari sumber tegangan. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang untuk kabel-kabel yang ada di dalam pipa yang menuju ke kotak-kotak stop kontak dan lampunya. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya teman-teman. Nah, ini dari sumber tegangan itu ada 3 buah kabel, fasa, netral, dan grounding. Itu langsung menuju ke stop kontak. Ya, ini untuk saluran utama, kita anggap sebagai saluran utama. Kemudian di sini untuk kabel fasanya itu saya potong untuk sambungan ke saklar lampu yang warna hitam ini. Jadi teman-teman, di sini untuk kabel pada saklar lampu saya menggunakan warna hitam dan merah ya. Nanti biar teman-teman bisa membedakan mana kabel fasa yang dari saklar lampu dan mana kabel fasa yang dari sumber tegangan. Jadi untuk yang warna hitam ke saklar ini nanti kita sambungkan dengan penghantar fasa, dan di sini kita sambungkan ke titik kamennya. Kemudian untuk yang warna merah ini keluaran dari saklar seri menuju ke lampu 1 dan lampu 2. Nah, oke teman-teman, lanjut. Nah, di sini untuk titik percabangan yang menuju ke lampu itu saya potong di bagian netralnya sebagai sambungan menuju ke lampu. Jadi lampu ini harus mendapatkan 2 buah penghantar, yaitu fasa netral, di mana netralnya itu kita sambungkan langsung dengan saluran utama. Kemudian untuk fasanya kita ambil dari saklar seri atau keluaran dari saklar seri. Nah, untuk yang menuju ke stop kontak itu kita langsungkan, karena di sini tidak ada percabangan lagi ya. Langsung masuk fasa, netral, dan grounding. Oke teman-teman, selanjutnya adalah proses penyambungan pada TDOS maupun ke saklar dan stop kontak. Nah teman-teman, untuk penyambungan itu harus kita mulai dari bagian yang ujung. Kemudian untuk penyambungan yang menuju ke sumber tegangan itu kita lakukan paling akhir ya, supaya nanti ketika proses penyambungan di instalasi untuk saluran di instalasi ini belum teraliri oleh tegangan, jadi masih aman ya. Nah teman-teman, ini saya ngupas kabelnya pakai tang Taikiro wire stripper ya, memang khusus untuk pengupasan kabel. Ini cepet banget ya kalau pakai ini. Untuk penyambungan di banyak TDOS pun ini akan cepet ya untuk nyambungnya. Biasanya kalau kita ngupas pakai tang potong itu yang paling sakit itu di bagian jempol ya, itu kerasa banget. Nah kalau pakai ini tuh enak banget dan cepet. Nah teman-teman, selanjutnya adalah proses
penyambungan ya. Untuk di dalam TDOS, penyambungan di dalam TDOS itu biasanya menggunakan sambungan jenis ekor babi ya. Kita puntir seperti ini, dan pastikan untuk bagian kabel yang terisolasi itu juga ikut terpuntir ya. Teman-teman, untuk pemasangan pada saklar seri sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Untuk common itu nanti kita jumper ya. Jadi untuk common ini nanti kita jumper, kemudian kita hubungkan ke warna hitam yang menuju ke sumber penghantar fasa. Kemudian untuk yang L ini nanti kita sambungkan dengan yang warna merah, kemudian menuju ke titik lampu. Nah, kemudian untuk common yang sudah kita jumper tadi, kita hubungkan dengan penghantar fasa yang tersambung ke penghantar utama atau saluran utama. Nah, kemudian untuk yang L-nya kita sambungkan dengan kabel yang menuju ke titik lampu 1 dan titik lampu 2. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk yang common kita jumper, kemudian untuk yang L merah ini menuju ke lampu. Selanjutnya adalah pemasangan fitting lampu ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk penghantar fasa itu kita hubungkan dengan kontak dalam pada fitting lampu. Kemudian untuk kontak luarnya atau dindingnya itu kita hubungkan dengan penghantar netral. Nah teman-teman, selanjutnya adalah pemasangan stop kontak atau kotak kontak berdasarkan PUIL 2011. Untuk penghantar netralnya itu harus berada di sebelah kanan dari sudut pandang kita.
Oke teman-teman, setelah semua penyambungan selesai, baik itu di titik percabangan maupun di dalam stop kontak dan saklar, selanjutnya sebelum menyambungkan instalasi ke sumber tegangan, kita recek terlebih dahulu ya, adakah sambungan yang belum terisolasi, kemudian adakah penyambungan yang keliru baik pada fasa maupun netralnya, kemudian adakah penyambungan yang masih kurang kencang ya. Setelah semua selesai kita cek dan kita yakin sudah benar ya, baru kemudian tahap selanjutnya adalah pemasangan penghantar fasa netral dan ground kepada sumber tegangan. Nah teman-teman, untuk yang pertama kita pasangkan dulu penghantar groundingnya ke grounding dari sumber tegangan atau kWh meter. Kemudian untuk yang kedua, penghantar yang warna biru ini adalah penghantar netral, kita sambungkan ke penghantar netral yang dari sumber tegangan. Kemudian untuk penghantar fasanya kita hubungkan dengan MCB. Jadi untuk yang masuk ke MCB itu harus yang fasa ya teman-teman, sesuai yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jangan lupa untuk finishing ya teman-teman, supaya hasilnya nanti lebih rapi. Oke teman-teman, setelah selesai semuanya, baik pemasangan instalasi kabelnya, kemudian sambungan, kemudian pengecekan, dan jangan lupa dirapikan ya untuk bagian TDOS-nya seperti ini. Oh ya, untuk TDOS-nya, pada sambungan TDOS-nya ini saya menggunakan isolasi lasdop supaya nanti agar ketika keliru atau ada kesalahan lebih mudah untuk melepasnya. Nah sekarang coba kita cek, kita nyalakan MCB-nya, kita tekan saklar seri yang bagian kiri ya, untuk lampu yang ini nyala. Kemudian untuk yang satunya, nah selanjutnya kita coba untuk stop kontaknya, kita coba untuk menyalakan ini adaptor untuk ngecas HP ya. Oke, nyala ya teman-teman ya. Oke, jadi itulah tadi cara-cara pemasangan instalasi pada saklar seri dan stop kontak. Ya teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun komentar silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini saya kasih bonus diagram pengawatan dari saklar seri. Nah untuk komnya itu kita jumper ya, seperti yang kita rangkai tadi. Kita jumper komnya dan kita hubungkan ke sumber fasa. Kemudian untuk L-nya itu terhubung ke lampu sebagai penghubung tegangan fasanya. Kemudian untuk netralnya lampu itu langsung kita ambil dari sumber tegangan. Kita coba nyalakan. Nah, di sini lampu satu menyala ya. Kemudian kita matikan dan kita tekan untuk yang tua satunya, lampu 2 menyala.